Alhamdulillah, selamat bergabung Bapak Galih Pradipta SH. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Masya Allah. Oke, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat pada kita semua, nikmat waktu luang, nikmat sehat, yang mana pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Edukasi Insan Mulia pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2025. Semoga kegiatan ini nantinya dapat bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita semua perihal undang-undang yang mengatur di dalamnya peruntukan baik guru serta dosen. Oke, bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Gali Pradipta SH, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau di waktu kesibukannya, di rentetan agenda rutinitasnya, beliau menyempatkan untuk mengisi atau bisa hadir menjadi narasumber di kegiatan webinar pada hari ini. Oke, mungkin itu prolog atau mukadimah dari saya selaku host pada hari ini yang mewakili dari Yayasan Edukasi Insan Mulia. Langsung saja Bapak Ibu, kita mulai kegiatan webinar pada hari ini. Mudah-mudahan dapat diikuti dengan seksama. Baik, kepada Bapak Gali Pradipta SH, kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati ya, host kita, yaitu Ketua Yayasan dari Edukasi Insan Mulia, Bapak Muhammad Hendra MPD, dan teman-teman sekalian dan rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan kita belajar bersama di webinar pada pagi hari ini untuk membahas satu isu yang sangat krusial menurut saya dan menurut teman-teman dari Yayasan Edukasi. Mengapa menurut kita akhirnya menjadi salah satu isu krusial pada eh, akhirnya? Kita melihat bahwa pada praktik di lapangan antara peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan praktek yang ada di lapangan ternyata berbeda. Sangat jauh sekali perbedaannya. Sehingga kita akhirnya berpikir, kenapa ini bisa terjadi ketimpangan yang sangat jauh antara peraturan dan praktek seperti itu. Sehingga akhirnya kita memilih tema yang sangat krusial ini untuk kita bahas bersama, untuk kita kaji bersama dengan teman-teman dari yayasan, kepala sekolah, guru, dan rekan-rekan sejawat yang ingin mengetahui mana sih atau apa sih hak-hak kewajiban guru di dalam peraturan perundang-undangan seperti itu. Dengan kita membahas satu isu ini, kita nantinya akan melihat nih kira-kira kita berada di posisi kita tuh ada di mana sih seperti itu. Apakah kita sebagai guru sudah menunaikan hak-hak kita atau sebaliknya kita sebagai penyelenggara pendidikan sudah memberikan kewajiban kita sebagai penyelenggara pendidikan kepada pekerja. Ini kan nantinya ada kontrak kerja ya, ada kerjasama, apa namanya, ada perjanjian kerjasama nantinya dalam antara guru dengan penyelenggara pendidikan. Nah, nanti kita akan bahas, kira-kira ada 15 slide yang akan saya bahas. Ya, semoga rekan-rekan sekalian bisa
sabar untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan ini karena kita memang akan mengupas istilah-istilah yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, terkhusus di dalam aturan undang-undang guru dan dosen. Nah, ini yang nanti kita akan apa namanya? Lebih kita dalami kira-kira istilah-istilah apa aja sih yang ada di undang-undang guru dosen sehingga kita sebagai penyelenggara pendidikan atau kita sebagai guru tahu nih, oh, posisi kita di sini loh gitu. Nah, setelah itu baru kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya itu tentang PKWT dan PKWTT. Nah, ini nanti lebih mendalam lagi nih, agar teman-teman atau rekan-rekan sekalian bisa memahami bahwa ternyata kita nggak bisa loh semena-mena sebagai penyelenggara pendidikan, karena dalam sekolah itu untuk membangun sekolah swasta, apa namanya, dia harus dinaungi satu buah yayasan, gitu. Sehingga yayasan tersebut nanti akan memberikan perjanjian kerja kepada guru. Nah, itu nanti disebutnya penyelenggara pendidikan. Seperti itu. Mungkin itu prolog dari saya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan ya. Saya izin untuk membagikan PPT. Ya, kita mulai ya teman-teman. Bismillah. Sebentar. Nah, teman-teman di sini apabila ingin minum minuman kesehatan seperti arahan Pak Presiden kita agar lebih fresh nantinya biar nggak boring ya, itu diizinkan. Jadi biar kita sama-sama apa namanya bisa fresh untuk mendengar penjelasan-penjelasan yang ada. Oke, kita masuk kupas tuntas Undang-Undang Guru dan Dosen, hak dan kewajiban guru dalam perjanjian PKWT dan PKWTT. Sebelum kita membahas soal Undang-Undang Guru dan Dosen, pertama kita harus tahu dulu nih, alasan Undang-Undang Guru dan Dosen itu dibuat. Jadi ada dasar hukumnya. Kalau bahasa peraturan perundang-undangan itu harus ada naskah akademik. Naskah akademik ini dibuat, dia harus berlandaskan ada landasan dasarnya. Saya membawakan tiga landasan dasar dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk Undang-Undang Guru dan Dosen. Pertama, di sini kalau kita baca, Undang-Undang Guru dan Dosen lahir dengan landasan filosofis bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, sosiologisnya, karena peran strategis guru dan dosen dalam mencerdaskan bangsa dan yuridis sebagai payung hukum untuk menjamin kedudukan hak serta perlindungan bagi pendidik demi mutu pendidikan nasional. Kalau kita dalamin lagi, di sini ada 3 poin tentang landasan filosofis. Guru dan dosen memiliki fungsi peran dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan. Jadi memang perannya ini sangat penting ya. Jadi kita nggak bisa tuh menyepelekan, misalnya dia hanya guru TK, ah itu kan cuma guru TK, atau dia guru SD, ah itu kan cuma guru SD. Paling yang diajarin cuma membaca, atau ah itu kita nggak boleh tuh menyepelekan hal-hal kecil seperti itu. Karena memang peraturan di Indonesia itu dibuat dari dasar sampai tingkat namanya tuh tingkat tingkat atas ya, kuliah seperti itu. Lalu yang kedua, pendidikan diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi di sini ada landasannya juga tuh secara filosofis untuk apa? Membangun akhlak. Ada karakter yang dibangun. Kalau kita pakai bahasa undang-undang tuh karakter Pancasila ya. Tapi kalau kita bicara di Undang-Undang Guru dan Dosen, dia lebih menspesifikasikan, yaitu karakternya apa? Akhlak yang mulia. Dia bertakwa, ya kan? Kalau agama kita Islam, dia bertakwa kepada Allah. Kalau mungkin agama lain dia sesuai dengan keyakinan yang dia yakini ya. Terus dia menguasai ilmu dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni seperti itu. Lalu yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya tadi yang kita katakan. Jadi dalam melandaskan itu ada unsur 5 Pancasila tuh yang dijadikan sebagai karakter siswa seperti itu, dan itu digaung-gaungkan oleh kementerian kita ya, Mendasmen kalau saya nggak salah sekarang tuh. Lalu ada landasan sosiologis ini untuk menjamin pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi pendidikan, dan tata kelola yang baik dalam dan akuntabel dalam menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal.
terus ada perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Diperlukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Jadi ada, kalau bahasa hukumnya tuh ada ihwal kegentingan. Akhirnya undang-undang ini lahir seperti itu di tahun 2005. Lalu ada landasan yuridis. Nah, ini yang paling penting, dia harus punya landasan yuridis ya. Jadi dia selaras antara landasan filosofis, sosiologis, terus ada landasan yuridisnya. Kalau landasan yuridis kita udah jelas pasti mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 31 di ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ditekankan lagi ternyata di dalam Undang-Undang Dasar akhlak mulia ini ditekankan gitu. Jadi akhlak mulia ini bukan cuman sekedar penggaungan aja dari pemerintah. Memang ini salah satu pokok dasar bagi warga negara Indonesia, yaitu salah satu tujuan pendidikan itu apa namanya, mendidik manusia itu dengan akhlak yang mulia seperti itu. Dan kedua, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional ini memerlukan aturan turunan yang secara khusus mengatur hak, kewajiban, kualifikasi, sertifikasi, dan perlindungan profesi guru dan dosen. Kita nggak bahas dosen ya di sini karena memang kita khususkan guru, tapi undang-undang ini memang namanya Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi secara nggak langsung nanti saya akan tersebut ada dosen yang terikat seperti itu, teman-teman. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya katakan di prolog. Penting untuk kita mengetahui ada istilah-istilah guru dan dosen di dalam undang-undang tersebut. Ya kan? Kenapa seperti itu? Agar kita bisa memahami secara komprehensif undang-undang ini membahas apa sih? Jadi nanti ada tafsirnya tuh. Tafsirnya bukan menurut saya, bukan menurut Anda atau menurut penyelenggara pendidikan nantinya. Karena tadi dia menyangkut ada hak dan kewajiban. Ketika ada hak dan kewajiban di sini, ini harus ditunaikan. Entah dari pihak pertama atau pihak kedua, seperti itu. Nah, ini kita bisa baca ya teman-teman, rekan-rekan sejawat. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta. Mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Nah, tadi kita juga sebutkan di awal, jadi kita nggak boleh menyepelekan profesi guru. Karena memang guru ini sejak dari awal, dari TK, makanya ada usia tadi kan, ada pendidikan usia dini di jalur pendidikan formal. Makanya TK itu sebenarnya sudah masuk pendidikan formal saat ini. Cuman memang setiap daerah nanti punya peraturan beda-beda tuh. Di Jakarta setahu saya wajib TK. Di Bekasi ada peraturan dari wali kota Bekasi pada saat itu. Waktu itu wali kotanya masih Rahmat Effendi. Itu di apa namanya? Dibuat surat aturannya di sekolah 2000 berapa ya saya lupa ya. 2021 apa 2022 ya. Itu wajib TK. Cuman memang itu masih sifatnya masih apa namanya? Pemberitahuan belum kewajiban. Terus kita masuk istilah penyelenggara pendidikan. Ini adalah istilah yang harus kita pahami ya, ini kita garis bawahi kalau perlu. Jadi ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada masyarakat. Nah, yang kita garis bawahi saat ini bukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Karena itu udah jelas, itu pasti sekolah negeri atau nanti pemerintah memberikan bantuan kepada guru gitu. Yang kita apa namanya? Yang kita garis bawahi adalah penyelenggara pendidikan, yaitu dari masyarakat yang nanti dinaungi oleh sebuah yayasan seperti itu. Lalu ada satuan pendidikan, ini kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Nah, di sini ada istilah, kalau kita baca Undang-Undang Guru Dosen ini di pasal 1 ya, di dalam ketentuan umum. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, kalau kita buka undang-undang, kita jangan langsung baca pasal-pasal nih. Karena itu nanti kita bingung, ada istilah-istilah yang kita nggak ketahui. Nah, di pasal pertama biasanya akan menjelaskan ketentuan umum itu. Mana hal-hal yang secara istilah itu nanti akan ditaruh di dalam pasal-pasal yang akan disebutkan dalam satu undang-undang itu gitu. Jadi teman-teman harus sekarang mulai coba ya kalau ingin membaca undang-undang jangan langsung ke pasal ya tapi lihat dulu ketentuan umumnya ada istilah-istilah di situ. Gitu. Nah di sini ada perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama yaitu perjanjian tertulis antara guru dan dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan.
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, saya disclaimer dari awal, yang seperti hal-hal istilah ini nanti kita akan lihat di bawah nanti di penjelasan selanjutnya akan berkesinambungan. Jadi bisa dicatat nih ya tentang perjanjian kerja dan kesepakatan kerja bersama, teman-teman bisa catat atau bisa di screenshot ya, agar nanti kita nggak usah balik ke slide sebelumnya seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada 9 prinsip profesionalitas profesi guru dan dosen di pasal 7 di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang tentang guru dan dosen. Seperti itu. Sebentar ya teman-teman, maaf. Nah, di sini ada 9 prinsip untuk guru menjadi profesionalitas itu, untuk menjalankan tugasnya, dia harus profesional. Nah, ini aturannya di sini. Pacuannya seperti ini. Ada 9 prinsip. Pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Guru tuh harus punya bakat, minat. Jadi, ada juga tuh guru dia terpaksa, karena tadi dia mungkin kuliahnya karena telanjur ya, saya ngambil apa namanya PGSD deh, atau saya ngambil pendidikan deh. Saat setelah kuliah dia bingung, saya ngajar seperti apa ya. Nggak punya basic ngajar ya kan. Tapi sebenarnya itu kan bisa diasah nanti ke depan. Tapi kan kembali ke orangnya ya, dia mau atau tidak nantinya. Nah, ini teman-teman guru mungkin dari sekarang yang mungkin masih kuliah atau mungkin sudah apa namanya S1, S2, dia harus lihat lagi nih niatnya sebagai guru itu seperti apa gitu. Sehingga ilmu yang nanti dia akan berikan kepada siswa itu bisa selaras gitu. 9 prinsip ini nanti teman-teman bisa baca ya. Eh, di PPT nanti kita akan kirim materinya di grup setelah webinar ini selesai, insya Allah. Seperti itu. Hmm. Oh, ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya di sini. Jadi dalam menjalankan 9 prinsip ini, kalau kita baca di dalam naskah akademik atau penjelasan di dalam undang-undang tersebut, untuk menjalankan 9 prinsip ini, seorang guru itu harus didukung. Siapa yang mendukung 9 prinsip ini? Pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan apa cara mendukungnya? Dengan profesi sertifikasi seperti itu. Makanya di guru swasta itu kan ada ya guru-guru sudah dapat sertifikasi, dia ada dapat pertambahan penghasilan lah. Terus nanti ada pelatihan-pelatihan, ada BIMTEK dan lain-lain itu biasanya banyak tuh. Nah, biasanya kalau kepala sekolah paham nih yang kayak gini-gini nih. Nah, kalau kita baca di poin 6 ya, kita karena selaras dengan berhubungan dengan pembahasan kita, kalau kita baca di poin nomor 6 memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Seperti itu. Sebentar teman-teman, ini lewat kali ya. Tadi ada yang kelewat slide-nya, mohon maaf ya teman-teman. Di istilah-istilah dalam Undang-Undang Guru Dosen ada istilah yang tadi kita lewatin, ternyata slide-nya terlewat. Kita balik dulu ke istilah-istilah tadi. Ada istilah di dalam undang-undang tersebut disebut pemutusan hubungan kerja atau disebutnya PHK. Pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru dan dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu di bawahnya ada gaji dan penghasilan. Ini juga perlu digarisbawahi ya. Ini dua hal yang berbeda. Mungkin kalau kita bicara, wah ini kayaknya sama gaji dan penghasilan. Dalam undang-undang ini punya pemahaman yang berbeda. Dan nanti ada kaitannya sama peraturan perundang-undangan tentang undang-undang ketenaga kerjaan. Ya kan? Nomor 13 tahun 2003. Itu nanti ada kaitannya tuh antara gaji, penghasilan, pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja bersama. Itu nanti kita bahas setelahnya di PKWT ya. Jadi ini agak panjang rekan-rekan sekalian. Jadi makanya tadi di awal kalau rekan-rekan ingin biar fresh, jangan lupa untuk minum secangkir kopi atau secangkir teh hangat. Gag- kita lanjut ya teman-teman. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru dan dosen atas pekerjaannya dan dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita garis bawahi juga nih teman-teman. Jadi ini sebenarnya poin-poinnya harus kita garis bawahi nih. Contohnya di sini, di istilah ini. Mendapatkan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, gitu. Jadi bukan menurut penyelenggara pendidikan nih, gitu. Karena praktiknya di lapangan, ini penyelenggara pendidikan abai dengan hak-hak guru seperti ini. Bahkan
ini seperti dinormalisasi gitu. Lalu kita masuk ke penghasilan. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru dan dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalannya yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional. Nah, ini nih kan ada dasar prinsipnya adalah penghargaan atas dasar apa? Prestasi untuk mencerminkan apa? Martabat guru. Nah, ini kita meninggikan martabat guru nih. Nah, jangan sampai kita nanti setelah adanya perjanjian kerja kita malah mengucilkan profesi guru itu sendiri dengan kita memberikan gaji yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, kita lanjut tadi 9 prinsip. Nah, di poin 8 kalau kita lihat sekolah penyelenggara pendidikan juga harus catat nih ya. Guru itu wajib dilindungi secara hukum. Guru itu memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya seperti itu. Jadi kita jangan abai itu. Guru itu dilindungi. Jangan kita gara-gara ada wali murid yang lapor ya kan. Karena wali muridnya mungkin, wah wali muridnya bayarannya lancar. Ini praktek terjadi ya, Pak. Saya pengalaman praktek terjadi karena mungkin bayarannya lancar, anaknya ada 5 di sini bayaran lancar. Jadi apa kata tuh wali murid ya kan, sekolah langsung oke terima tanpa di cross check terlebih dahulu. Nah ini nggak benar nih seperti ini. Ini satu hal yang keliru lah. Jangan sampai kita menormalisasi hal-hal yang keliru. Kita harus berikan kesempatan dulu kepada guru. Apa tuh guru misalnya memberikan hukuman. Kenapa harus memberikan hukuman? Jadi harus dipanggil dulu tuh gurunya. Jangan kita sebagai penyelenggara pendidikan diktator gitu kan. Kita lanjut ya kawan rekan-rekan sekalian. Di hak dan kewajiban guru. Nah, ini menarik. Di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini, guru mempunyai hak yang harus diberikan oleh penyelenggara pendidikan. Siapa tadi penyelenggara pendidikan? Ada 3 ya. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Masyarakat ini nanti harus memiliki sebuah yayasan ya untuk menaungi sehingga apa namanya punya satu unit sekolahan seperti itu. Di pasal 14 angka 1 huruf A, guru itu berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Nah, ini sering sekali diabaikan oleh para penyelenggara pendidikan. Praktiknya di lapangan ini secara menyeluruh. Saya nggak punya data detail ya, apakah 100% sekolah swasta. Kita nggak bicara Indonesia deh, kita bicara misal Jabodetabek gitu. Melanggar hak-hak seperti ini, ya ini mungkin nanti perlu ada penelitian khusus mungkin ya, yang fokus terhadap hak-hak guru. Tapi menurut saya ini masih jarang sekali, makanya Yayasan Edukasi itu, seperti yang prolog tadi kita sampaikan, kita ingin hal-hal seperti ini dinormalisasikan sehingga guru tahu nih, mana sih hak-haknya dia, mana sih kewajiban-kewajiban dia. Sebaliknya, penyelenggara pendidikan juga tahu mana sih kewajiban-kewajiban kita dan mana hak-hak yang nanti kita dapatkan kalau misalnya guru itu kita berikan perjanjian kerja bersama. Nah, pemerintah hadir di tengah-tengah nih membuat aturan, ya kan? Seperti itu. Nah, yang kedua di poin B-nya, dia mendapatkan promosi penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, terus memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, D, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Ini program yang udah menurut saya ini lumayan baik ya di sekolah-sekolah swasta. Memberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi itu biasanya sekolah-sekolah swasta tuh yang udah mulai bagus, keuangan sudah mulai bagus, dia sudah mulai maju, akreditasinya sudah A, biasanya akan memberikan kesempatan kepada guru dan dosen, ya maaf, guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan ikut BIMTEK lah, misalnya BIMTEKnya dari pemerintah atau nanti ada kayak webinar-webinar seperti ini kan meningkatkan kompetensi guru ya. Jadi guru mendapatkan satu pengetahuan baru seperti itu. Lalu di poin E, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalannya. Yang F, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah dan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang sering diabaikan juga nih sama yayasan dan kepala sekolah. Mungkin kalau di sini ada rekan-rekan yayasan atau rekan-rekan kepala sekolah, ingat, guru itu punya hak. Dia juga punya hak untuk apa? Untuk memberikan sanksi kepada muridnya ketika muridnya mungkin melanggar satu ketentuan yang sudah ditetapkan sama peraturan di sekolah. Dan sekolah harus kepala sekolah dan yayasan itu harus bikin peraturan tertulis. Jangan sampai nggak bikin peraturan tertulis. Ketika kita sekolah, satu penyelenggara pendidikan ini nggak punya peraturan tertulis,
Ini akan ribet nantinya. Proses untuk memberikan sanksi nanti repot. Kenapa repot? Atau nanti akan jadi satu polemik baru karena nggak ada aturan yang tertulis di dalam peraturan sekolah. Sehingga wali murid ketika anaknya dihukum dia bertanya, apa dasar hukum Bapak menghukum anak saya? Seperti itu. Kalau kita bicara kita kan negara hukum ya, kita disclaimer lagi ya. Kita ini Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum sesuai pasal 3 di Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita bicara hukum pidana misalnya, itu ada namanya asas legalitas. Kalau asas legalitas itu adalah sesuatu perbuatan bisa dihukum atau diberikan sanksi pidana apabila perbuatan atau peraturan itu sudah tertulis. Nah, sama di sekolah itu kalau ingin menghukum, dia harus punya kaidah tadi. Kaidah itu diterapkan tuh seperti itu. Sehingga sekolah tuh ketika menghukum sanksi apa memberikan sanksi kepada murid nyaman, enak gitu. Karena aturannya sudah ada. Bukan kayak kebanyakan sekolah dan saya mengalami pernah saya disclaimer ya, disclaimer sedikit lagi. Saya sekitar 7 atau 8 tahun saya bekerja di lembaga pendidikan. Saya melihat praktek yang ada, banyak sekolah-sekolah, bahkan sekolah-sekolah yang misalnya sudah akreditasi A sekalipun, itu dia nggak punya peraturan tertulis, Pak. Sehingga ketika guru menghukum siswa, wali murid protes, tadi gurunya jadi takut. Karena nggak ada perlindungan dari penyelenggara pendidikannya, nggak ada perlindungan dari yayasan, nggak ada perlindungan dari kepala sekolah. Sehingga guru ketika mau memberikan hukuman, karena anaknya salah misalnya, ya nggak berani. Jadi murid yang tadinya kita ingin mencetak akhlak yang mulia untuk menghormati guru, ya abai. Karena apa? Karena tadi gurunya aja takut sama muridnya. Bahkan saya lihat ada satu video di Instagram ya, saya lihat selingan gitu. Ada dia YouTuber, dia cerita apa namanya pas dia masih sekolah dia ngerjain gurunya karena mungkin dia merasa ya gue orang kaya, gue punya duit ya kan. Sedangkan guru gue ya elah, gaji berapa sih? Laptopnya aja. Misalnya dia pakai laptop yang biasa, gue pakai MacBook nih ya kan. Misalnya kayak gitu ya. Nah itu terjadi Pak, karena tadi sekolahnya nggak memberikan perlindungan kepada siapa? Kepada guru. Sehingga guru takut, bahkan bukan sekadar takut aja. Guru tidak dihormati oleh murid. Itu kenapa? Karena tadi seakan-akan tersistematis oleh penyelenggara pendidikan yang nggak mau memberikan jaminan perlindungan kepada guru. Seperti itu. Ini perlu kita gaungkan kepada yayasan, kepada kepala sekolah, harus berani. Tapi jangan langsung asal aja. Harus punya peraturannya. Buat dulu peraturan tertulisnya, lalu disosialisasikan gitu. Kita lanjut ya, rekan-rekan sekalian. Tadi di poin F kita masuk ke poin G, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya. Tadi kita sudah bahas ya. Dia memiliki yang poin H-nya memiliki kebebasan untuk berserikat dan dalam organisasi profesi. Kalau guru swasta saya belum pernah tahu ya apakah ada serikat gurunya ya. Tapi kalau guru negeri itu ada tuh saya tahu tuh. Ketika rame-rame kemarin kasus soal kepala sekolah nilep uang PIP ya, dana PIP itu ada serikat-serikat guru tuh akhirnya protes tuh. Tapi kalau sekolah swasta saya belum mengetahui ada apa enggaknya. Mungkin itu nanti bisa dicari tahu ya. Kalau seandainya ada, kepala sekolah atau penyelenggara pendidikan nggak boleh melarang. Karena serikat itu adalah hak yang diberikan oleh negara dan itu harus dijalankan. Kita lanjut di poin I, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Nah tadi kepala sekolah sama yayasan nggak boleh diktator. Jangan tiba-tiba, wah ini kita bikin satu aturan nih. Guru-guru dan apa namanya tenaga pendidikan lain atau pekerja yang ada di situ staf-stafnya oh, misalnya office boy, staf keuangan, staf tata usaha, staf administrasi yang lain-lain seperti itu. Pokoknya ini aturan sudah kita tetapkan. Nah, ini nggak boleh juga kayak gitu dalam bikin peraturannya. Harus ada sosialisasi. Bahkan kalau perlu ada rapat bersama. Berikan pendapat, misalnya OB memberikan pendapat seperti ini memberikan pendapat seperti ini, guru memberikan pendapat seperti ini, sehingga kita sebagai kepala sekolah atau yayasan nggak punya sifat sombong atau kita nggak punya sifat diktator nih. Kalau kita mau karena kalau kita bicara teori kepemimpinan atau kita bicara teori apa namanya kekuasaan, orang yang memiliki kekuasaan itu cenderung akan lebih nikmat dan dia nggak mau turun dari kekuasaannya karena saking enaknya jadi penguasa tuh. Dan kita kan lihat sendiri ya di Indonesia, tapi kita nggak bahas politik ya, kita bahas pendidikan. Seperti itu. Kita lanjut di poin J. Guru memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Ya, ini selaras dengan poin di D ya. Kalau teman-teman mencatat di poin D, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Kalau kita poin K, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Ini hampir sama ya. Cuman memang dispesifikasikan.
agar nanti guru ini punya bidangnya masing-masing. Misalnya ada guru matematika ya jangan ditaruh di guru agama gitu, atau dia masuk dalam webinar guru agama ya jangan. Guru bahasa Indonesia masuk ke bahasa Inggris ya repot. Ya kan sebaliknya seperti itu. Nah, itu jangan tuh. Makanya dipisah nih agar para penyelenggara pendidikan bisa memahami sehingga guru-guru ini kompetensinya di mana sih gitu. Kita bisa gali sehingga visi dan misi sekolah itu bisa terlaksanakan dengan baik gitu. Dan tadi sesuai dengan amanat di poin pertama ya di prolog kita di landasan di landasan filosofis untuk apa? Untuk mencerdaskan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar seperti itu. Kita lanjut ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini di pasal selanjutnya di pasal 15 di Undang-Undang Guru dan Dosen di pasal 15 ayat 1 disebutkan ada penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 tadi ada yang kita sudah bahas sedikit. Huruf A itu meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Teman-teman harus pahami ya, ini adalah gaji dan penghasilan. Jadi dalam penghasilan itu sesuai yang tadi di istilah yang kita jelaskan di awal, gaji itu masuk dalam penghasilan, tapi gaji bukan penghasilan seperti itu. Karena nanti dalam penghasilan itu ada ada hal-hal yang tidak dimasukkan. Gaji itu kayak misalnya gaji pokok dan tunjangan-tunjangan tetap, karena dia sifatnya tetap tadi, sifatnya menetap, melekat dia kepada tuh guru. Adapun penghasilan-penghasilan di luarnya seperti penghargaan atas prestasi kan, itu misal lembur atau gurunya itu sekolah misal ingin mengikuti lomba pramuka atau lomba cerdas cermat. Bahasanya bukan cerdas cermat kali ya sekarang ya. Bahasanya apa tuh? Saya agak kurang tahu ya bahasanya apa ya. Kalau dulu kan kita masih sekolah cerdas cermat ya. Walaupun saya nggak ikut juga, nggak terpilih. Eh, kita lanjut di pasal selanjutnya di ayat 3-nya, guru diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggara oleh masyarakat, diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Saya berikan penjelasan lagi, tolong dicatat berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Ini jangan dipahami pakai pengertian saya atau pengertian Anda atau pengertian yayasan atau pengertian kepala sekolah atau pengertian guru gitu. Enggak. Tapi pengertian dari mana? Peraturan perundang-undangan. Di mana penjelasannya tadi, kalau kita kembali di pasal 1 di ketentuan umum di istilah-istilah yang tadi saya jelaskan ya, teman-teman bisa screenshot ya agar nanti bisa ngecek kembali sehingga saya nggak usah balik ke slide 1 tuh ya, ke slide pertama. Jadi di sini ada penjelasannya makanya tadi saya katakan ini selaras, Pak. Ya kan? Sehingga kita sebagai penyelenggara pendidikan nggak egois gitu. Kalau bahasa bukan egois bahasanya, bahasanya seperti apa ya? Ya nggak diktator lah, nggak ingin keinginan kita sendiri gitu. Kita ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya agar sekolah maju, yayasan maju, keuangannya stabil, bahkan bisa lebih, ya kan? Dan kadang-kadang ada oknum yayasan yang ngambil duitnya juga gitu. Padahal kan nggak boleh. Kalau kita mungkin selanjutnya kita bisa bahas tuh tentang undang-undang yayasan. Nah, apa tuh hak dan kewajiban yayasan, nah. Sehingga yayasan-yayasan ini jangan zolim gitu kan. Jangan mentang-mentang dia di yayasan, dia ketua yayasan atau dia sebagai pembina yayasan atau pengawas yayasan sehingga ketika yayasan punya uang di rekeningnya ada 5 miliar, oh matanya hijau semua nih teman-teman sekalian ya kan. Nah ini nggak juga jangan kayak gitu. Ada aturannya loh, nggak boleh sembarangan. Nggak bisa kita main asal ambil uang tuh kita pakai buat bangun rumah. Praktiknya terjadi dia bangun rumah bahkan apa buat buat apa tuh? Buat nikah lagi misalnya. Ya teman-teman sekalian misalnya yang ingin nikah lagi gitu kan. Karena tadi dia lihat rekening yayasan, wah uangnya 5 miliar, 10 miliar, karena sekolahnya udah maju. Memungkinkan nggak hal seperti itu? Sangat memungkinkan sekali, dan itu terjadi, Pak. Dan saya tahu ada yayasan yang seperti itu. Dan kita nggak boleh sebut yayasannya. Nanti saya bisa dilaporin. Oke, kita lanjut. Di kewajiban guru, nah rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan guru dan rekan-rekan kepala sekolah, rekan-rekan yayasan, dan rekan-rekan sejawat sekalian, bisa membaca ya soal kewajiban guru itu apa aja. Mungkin saya nggak akan membaca ini satu persatu, kita nggak bahas karena memang ini kewajiban guru, nanti guru bisa membaca sendiri. Kira-kira saya sebagai guru sudah sebagai guru ini sudah jadi guru yang baik dan benar atau enggak sih gitu.
Nah, kita bisa muhasabah ya kalau bahasa itu. Kita bisa evaluasi diri kita nih. Kira-kira dalam 5 poin di undang-undang itu, kita udah benar belum ya? Kita udah baik belum ya? Kita sebagai guru baik dan benar gitu. Mencerminkan akhlak yang mulia nggak sih gitu. Nah, ini nanti rekan-rekan bisa baca ya di kewajiban guru di undang-undang, atau nanti teman-teman selesai webinar, teman-teman bisa download di Google, bisa ketik aja Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, nanti teman-teman bisa baca tuh di pasal 15. Ah, maaf, di pasal 20 tentang kewajiban guru. Kita lanjut. Nah, ini semakin menarik ya teman-teman sekalian ya. Mungkin kalau yang ngantuk saya sarankan untuk coba minum kopi ya kan, atau minum teh hangat. Karena ini semakin menarik pembahasannya. Kalau teman-teman tadi nggak mengikuti rangkaiannya serangkai demi serangkai, tahap demi tahap, nanti akan apa namanya ya, nggak dapat, nggak nggak maksimal lah penjelasan yang didapati nantinya gitu. Karena dia berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Saya izin minum ya teman-teman sekalian sebentar. Ya, kita lanjut ya rekan-rekan sekalian. Pemberhentian perjanjian kerja guru di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di pasal 30. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ayat. Di ayat pertama, guru dapat diberhentikan dengan hormat. Ingat, dicatat ya dengan hormat bukan tidak hormat. Nanti ada juga penjelasan tentang tidak hormat. Pertama, meninggal dunia. Yang kedua, mencapai batas usia pensiun. Nah, ini menarik, usia pensiun ini lagi diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi guru ini kan pensiunnya kalau di undang-undang ini kita bahas nih di pasal 30 di ayat 4 ini masa pensiun guru itu 60 tahun. Nah, itu lagi dibahas, bukan dibahas, lagi di GR, Judicial Review di Mahkamah Konstitusi oleh salah satu guru PNS yang mungkin usianya juga sudah tua, tapi dia merasa masih produktif karena melihat ada ketidakadilan di sini. Jadi, hak konstitusional dia sebagai warga negara dilalaikan dengan adanya aturan ini. Karena dosen pensiunnya 65 tahun, sedangkan guru 60 tahun. Nah, menurut dia ini ada kesenjangan sosial. Jadi kita sebagai guru kan harusnya disamaratakan dong. Kenapa harus dibedakan gitu? Ini masih proses di Mahkamah Konstitusi. Kalau rekan-rekan sekalian ingin melihat sidangnya bisa cek di YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Nanti bisa dicek tuh ya. Kita lanjut di poin C ya. Tadi di poin ketiga atas permintaan sendiri. Nah, dia bisa diberhentikan atau bisa berhenti juga karena permintaan sendiri. Yang keempat, sakit jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan atau 1 tahun. Tapi kalau guru swasta kayaknya enggak deh. Misalnya gurunya sakit 3 hari aja di telepon tuh biasa. Ya, kamu gimana kabarnya? Sudah sehat belum? Kalau sehat langsung masuk aja ya. Biasanya kayak gitu ya rekan-rekan sekalian ya. Lalu kita masuk di di poin 5 ya, di poin E. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan. Jadi ada masa berakhir. Berakhir ini bisa otomatis, bisa juga nanti dia berhenti gitu. Kalau otomatis nanti disebutnya istilahnya PKWT dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita. Nah, nanti kita bahas tuh. Kayak rekan-rekan bisa minum minuman kesehatan biar bisa fresh sehingga bisa mengikuti webinar pada pagi hari ini dengan fresh ya kepalanya. Apa biar nggak bad mood, bukan bad mood ya. Nggak bete ya, atau boring gitu. Di ayat 2, guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru. Pertama, melanggar sumpah dan janji jabatan, atau bisa kita sebut ya kode etik lah ya. Yang kedua, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Nah, dalam klausul-klausul perjanjian kerja misalnya ada hak dan kewajiban antara pemberi kerja, pihak pertama penyelenggara pendidikan atau pihak kedua guru. Nah, itu dia ada yang dilanggar nantinya dalam klausul tersebut. Nah, itu bisa tuh diberhentikan. Yang ketiga, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Itu juga bisa langsung diberhentikan secara tidak hormat. Seperti itu.
Nah, ini penting poin buat yayasan ya, yayasan atau kepala sekolah, sehingga nanti dalam memutus hubungan kerja dengan guru dicatat poin-poin ini. Dan nanti mungkin teknisnya bisa lihat di PP atau di peraturan lainnya nantinya. Tapi ini secara umum diatur di Undang-Undang Guru dan Dosen. Di ayat 3 pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, tadi. Jadi dalam menjalankan pasal-pasal tersebut, ayat dua ayat tersebut, dia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rekan-rekan sekalian. Tidak boleh menurut saya, nggak boleh menurut misalnya di sini ada Mas Rizky Febrian ya, nggak bisa tuh menurut dia tuh, nggak boleh tuh. Tapi harus menurut peraturan perundang-undangan atau menurut kepala sekolah atau yayasan nggak bisa. Jadi harus sesuai peraturan perundang-undangan ini yang harus ditekankan oleh para penyelenggara pendidikan. Nah, di poin di ayat empatnya pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B dilakukan pada usia 60 tahun. Tadi kita sudah jelasin ya. Harusnya saya jelasin di poin ini tapi tadi selingan aja saya langsung jelaskan ya, tapi nggak apa-apa ya rekan-rekan sekalian. Lalu kita lanjut di pasal 31 di Undang-Undang Guru dan Dosen. Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri. Nah, ini dalam melakukan pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat di ayat 2 tadi ya, teman-teman harus ingat di ayat 2 tadi, ini saya apa namanya? Di slide ayat 2, guru harus diberikan kesempatan dulu untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang ada. Makanya yayasan dan kepala sekolah dia harus punya bukti yang kuat, harus ada bukti bukti otentik ya kan. Kalau dia nggak punya bukti otentik ya repot. Dia pengen pecat-pecat orang aja, tuduhan aja atas laporan-laporan yang nggak punya bukti. Laporan-laporan yang ada itu harus diberikan ada buktinya, ada alat bukti, ada saksi yang memperkuat antara satu dan yang lainnya. Jangan saksinya cuma satu. Kalau istilah pidana tuh ulus testis, nullus testis tuh, itu nggak diterima tuh persaksiannya gitu. Tapi kita bicara dia harus punya bukti yang kuat sehingga ketika guru itu dipanggil, nah tadi ya kita bicara soal pasal 31 ayat 1, ketika guru bersangkutan dipanggil, oh ini loh kesalahan Anda. Nah, ini ada peraturannya loh, Anda melakukan pelanggaran ini sehingga Anda, mohon maaf, kita langsung berhentikan. Jangan seperti kasus viral di 2024 ya. Ada band, kita nggak bahas musiknya ya, tapi ada band yang viral waktu itu vokalisnya karena kritik polisi, kritik aparat penegak hukum. Ternyata identitasnya terbongkar, dia seorang guru, lalu langsung dipecat oleh pihak sekolah penyelenggara pendidikannya karena tadi ada intervensi ternyata ada beberapa polisi datang ya kan untuk melakukan intervensi. Nah, di situ ada diskriminasi terjadi tuh. Nah, ini kita nggak boleh ada diskriminasi ya. Sehingga guru tersebut langsung dipecat. Ketika dijadikan ada diskusi di media sosial, bukan media sosial, di TV nasional misalnya atau di acara-acara apa namanya? Diskusi kayak ILC atau waktu itu kalau saya nggak salah di Mata Najwa ya. Narasi.com. Karena kan mungkin bisa lihat nanti di YouTube ya. Itu ketika ada eh, guru kepala sekolah yang dipanggil atau yayasannya ya saya agak lupa. Itu ketika diskusi di situ ada salah satu tokoh hak asasi manusia Haris Azhar, ditanya sama Haris Azhar, Bapak udah buat belum peraturannya? Ada nggak tertulis ya kan? Ketika ditanya yayasannya pelangak-pelongo gitu kan, nggak bisa jawab karena nggak ada aturan tertulis. Jadi akhirnya dipecat semau-maunya aja. Akhirnya ya karena mungkin wanita itu berlapang dada dia akhirnya ya udah nggak apa-apa terima-terima aja gitu. Nah, tapi kalau bicara peraturan perundang-undangan ini melanggar administrasi yang kayak gini-gini nanti bisa kena sanksi administrasi ya bukan sanksi pidana maaf. Kalau yayasan atau kepala sekolah abai. Makanya tadi saya katakan dia harus punya alat bukti, Pak. Jangan sembarangan. Jadi ada laporan mana buktinya. Jangan semata-mata karena oh saya percaya sama nih orang, orang nggak bakal bohong gitu misalnya. Ya udahlah saya terima aja laporannya. Ya nggak bisa kayak gitu. Apalagi saksi cuma satu orang. Tadi kita pakai kaidah di hukum pidana. Ulus testis, nullus testis nggak bakal diterima tuh kesaksiannya. Kita lanjut di pasal 2, guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Nah, ada kompensasi nih. Nah, ini teman-teman nanti kita akan bahas ya ada poin tersendiri. Jadi ternyata
setelah saya telusuri terkait tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, kita kan tadi awalnya hanya membahas soal kompensasi tenaga kerja. Ternyata di Undang-Undang Guru dan Dosen, guru itu punya hak loh, gitu. Bukan cuma di undang-undang, gitu. Sebentar ya rekan-rekan. Oke, kita lanjut ya slide selanjutnya. Nah, ini yang menarik pembahasan yang mungkin pembahasan inti kita ada 3 poin ya. Penjelasan soal PKWT dan PKWTT, lalu kedua soal penalti, apakah guru bisa dipinalti oleh penyelenggara pendidikan, yang ketiga soal kompensasi tadi. Kompensasi tadi itu boleh nggak sih? Atau guru berhak nggak sih dapat kompensasi gitu? Nah, ini 3 poin yang kita bahas di webinar pagi hari ini. Penjelasan PKWT atau PKWTT yaitu, nah ini dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita ada istilah tadi ya, seperti yang saya jelaskan di awal, ada istilah-istilah yang melekat. Pertama ada perjanjian kerja yaitu perjanjian antara pekerja atau guru. Saya feedback ya. Sebentar ya rekan-rekan. Ya kita lanjut. Istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu adalah pekerja atau buruh, ya kan? Jadi bukan berarti guru itu nggak masuk atau misalnya saya sebagai pekerja di kantor jadi admin jadi apalah segala macam profesi itu nggak termasuk, semua termasuk dalam undang-undang ketenagakerjaan walaupun istilahnya hanya pekerja atau buruh seperti itu. Perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Nah, ini perjanjian kerja ya. Lalu ada pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Saya ingin kasih tahu ya, informasikan ya, buat teman-teman nih, banyak istilah keliru dalam masyarakat kita. Saya nggak tahu ya kalau di luar provinsi, tapi di Jabodetabek ini sering terjadi nih kekeliruan soal istilah PHK. PHK ini kayak cuman orang dipecat ya kan, atau di PHK massal, itu disebut PHK. Tapi kalau kita resign, kita mengundurkan diri nggak disebut PHK, itu kekeliruan itu. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa meluruskan hal ini ya, atau dapat satu informasi baru kalau kita misalnya berhenti dari kerja itu kita juga mengatakan kita bisa disebut PHK karena PHK itu adalah pemutusan hubungan kerja, yaitu tadi istilahnya adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja buruh dan pengusaha. Nah itu ya teman-teman dicatat tuh, jadi jangan sampai keliru lagi. Jadi kalau orang yang misalnya dia mengundurkan diri dia nggak disebut PHK, enggak, itu bukan PHK, dia ngundurin diri, resign. Biar keren gitu bahasanya, resign ya kan, padahal itu PHK juga kawan-kawan, ya kan. PHK jadi bukan cuma sekedar Anda dipecat massal, bukan gitu. Nah, kita masuk perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa kita sebut PKWT, yaitu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Ini sebenarnya dalam sekali maknanya. Makanya nanti ada perbedaan pendapat tuh, apakah guru bisa masuk PKWT atau PKWTT? Saya pribadi bukan berpendapat, saya mengikuti pendapat yang kuat kalau guru itu nggak bisa masuk PKWT. Karena pekerjaannya bukan pekerjaan dalam waktu tertentu. Anda nih jadi guru sampai selamanya Anda jadi guru untuk menciptakan tadi, mencerdaskan akhlak, ya kan? Salah satu program pendidikan nasional, ya kan? Jadi guru itu sebenarnya kalau kita ini sebenarnya, tapi ini ada perbedaan pendapat para apa namanya para ahli nantinya ya. Apakah guru bisa masuk PKWT atau PKWTT? Lalu lanjut kita istilah PKWTT. PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Bahasa sederhananya kita bisa bilang gini, PKWT itu adalah karyawan kontrak. Kalau PKWTT adalah karyawan tetap. Nah, istilah sederhananya kita bisa pahami itu biar nggak berlibet ya, atau bingung apa sih PKWT ini, panjang banget nih, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, perjanjian kerja pada waktu tertentu, ini kan kadang kita keselimpet ya, apa eh, kita dalam berbicara. Jadi kalau simpel atau sederhananya teman-teman bisa memahaminya adalah PKWT adalah karyawan kontrak, adapun PKWTT adalah karyawan tetap. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini.
yang kita akan ulas. Di mana sesuai judulnya ya. Judulnya tuh apa judulnya saya lupa. Hak dan kewajiban dalam PKWT atau PKWTT. Kita kita kumpas lagi. Kita kupas di sini ya rekan-rekan sekalian. Kira-kira jelas nggak ya gambarnya ya? Saya saya di zoom ya, saya zoom ya. Saya zoomnya di laptop malah. Nggak pakai laptop. Saya zoom. Kira-kira jelas nggak ya? Jelas ya? Sebentar. Oh ya, terima kasih Mas Rizky atas responnya. Kita masuk. Di sini ada penjelasan-penjelasannya di tabel ya. Ada pengertian tadi kita udah jelaskan ya, apa perbedaan antara PKWT dan PKWTT. Nah, kira-kira guru ini bisa masuk kemana? Ya, tadi kalau kalau orang nanya ke saya secara pribadi, saya mengatakan guru nggak bisa PKWT. Dia harus PKWT, dia harus karyawan tetap. Menurut saya, dengan keminiman ilmu yang saya miliki ya, seperti itu. Lalu nanti di sini, dalam PKWT guru, misalnya ada perjanjian kerja kontrak antara guru dan penyelenggara pendidikan, ada jangka waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, penyelenggara pendidikan khususnya ini akan saya tekankan kepada yayasan ataupun kepala sekolah, karena kepala sekolah itu orang yang paling tinggi secara struktural di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan pendidikan, bukan SDM. Jadi yayasan juga jangan salah nih, keliru nih. SDM ditaruh setara sama kepala sekolah ini ngawur ini. Ini nggak paham struktural nih. Ini saya nggak tahu kalau bahasa bahasa agamanya nih bid'ah dalam pendidikan nih. Ini harus disebarkan nih sama yayasan-yayasan kasih tahu tuh ke yayasan-yayasan. Kalau SDM itu nggak bisa setara sama kepala sekolah. Kepala sekolah itu struktur paling tinggi, Pak. Dia punya kuasa. Karena dia sudah dikasih mandat, SK namanya, surat keputusan dari siapa? Dari yayasan. Surat keputusan itu nggak sembarangan loh, Pak. Ya kan, ketika mengangkat guru atau kepala sekolah. Di situ ditanamkan, bukan ditanamkan, dicantumkan. ADART yayasan. Pertama kali dalam SK yang dicantumkan itu bukan gaji guru, kerjanya gurunya ngapain, enggak. Tapi ADART yayasan. Agar apa? Agar itu tadi yayasan memberikan amanah kepada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini punya kewenangan tinggi. Tapi sekarang ada lagi nih sekolah bikin apa namanya? Biar manajemen, manajemen apa namanya itu ya? SDM ya kan? Bikinlah lembaga baru atau eh, divisi baru tentang SDM. Wah, ini keliru sekali. Kalau dia mau bikin divisi baru tentang SDM, itu di bawah yayasan. Silakan buat-buat aja, tapi dia nggak boleh ikut campur dalam struktural organisasi pendidikan di lingkungan sekolah. Karena kewenangan paling tinggi kepala sekolah. Ini luar biasa bid'ah yang terjadi ini harusnya saya nggak ngerti ya kenapa hal ini terjadi. Saya membaca ini pandangan saya ya mungkin teman-teman sekalian punya pandangan lain nggak jadi masalah tapi pandangan saya yang saya selama 8 tahun 7 atau 8 tahun di lingkungan sekolah saya bekerja di dua lembaga pendidikan menurut saya ini efek dari yayasan-yayasan yang tadi dia bekerja di industri ya kan dia melihat perusahaan untuk membangun perusahaan ada hal seperti ini hal seperti itu dia bawalah ke lingkungan sekolah itu kan nggak bener itu sekolah ini punya aturan sendiri loh bahkan jangan-jangan nih saya katakan ya saya bukan apa namanya bukan buruk sangka tapi memang faktanya seperti itu jangan-jangan penyelenggara pendidikannya nggak tahu ada undang-undang guru dan dosen tanya di yayasan-yayasan tahu nggak ada undang-undang guru dan dosen jangan-jangan nggak pernah baca bukan nggak sekedar baca aja nggak tahu bahkan itu loh luar biasa ya sehingga hal-hal seperti ini nggak tahu terus bikin sekolah akhirnya sekolahnya ya udahlah semau maunya dia nggak pakai peraturan perundang-undangan padahal pemerintah sudah tekankan wajib harus mengikuti peraturan perundang-undangan kalau kita tadi baca pasal per pasal misalnya soal hubungan kerja bukan menurut saya bukan menurut yayasan tapi menurut apa menurut peraturan perundang-undangan ya kan. Nah, ini hal-hal seperti ini harus ditekankan oleh yayasan-yayasan nih, biar tahu yayasan-yayasan. Dan kepala sekolah juga jangan diem ketika gurunya dizolimi gitu atau diberikan hak yang kecil. Wah, ini kan luar biasa ya. Sedih kita jadinya. Tadi kita di awal kita bilang, kita tinggi-tinggikan profesi guru, kita muliakan profesi guru dengan mengatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya iya, tanpa tanda jasa orang Anda gajinya kecil kok gimana tanda jasa? Gimana dia pengen?
dapatkan haknya gitu. Padahal kalau kita bicara di Undang-Undang Guru dan Dosen tadi, ada prinsip dasar tuh tentang kesetaraan, ya kan, penghasilan-penghasilan yang layak, kehidupan minimum, ya kan, di atas minimum bahkan. Kalau kita balik slide, makanya tadi saya sarankan ke rekan-rekan sekalian coba di screenshot tuh slide per slide-nya, karena tadi berkesinambungan pembahasan kita nih. Jadi biar saya nggak bolak-balik slide nantinya. Seperti itu ya. Nah ini tadi PKWT guru maksimal itu 5 tahun, termasuk pembaharuan atau perpanjangan kontrak berdasarkan aturan pada PP nomor 35 tahun 2021. Nanti teman-teman bisa buka di Google ya, bisa cari atau sekarang bisa cari di PP nomor 35 2021 tentang masa percoba, bukan masa percobaan, mohon maaf. Jangka waktu PKWT itu berapa lama? Nah, nanti ada pertanyaan seperti ini, rekan-rekan sekalian. Kira-kira boleh nggak sih kita eh, memberikan perjanjian kerja setelah lewat dari 5 tahun? Kira-kira boleh nggak? Ini yayasan-yayasan saya mau tanya nih. Ini ada yayasan-yayasan coba masih ada. Boleh apa enggak nih yayasan-yayasan nih? Kalau ada yang ini coba respon nih ya teman-teman yayasan kalau itu tuh. Kalau masih ada yang ini teman-teman yayasan atau kepala sekolah kira-kira boleh nggak guru itu dikasih masa perjanjian kerja lewat dari 5 tahun? Gak apa-apa lah ya, nggak ada yang jawab ya. Mungkin lagi ke kamar mandi. Saya berbaik sangka mungkin lagi ke kamar mandi. Oh, ada yang jawab ya. Terima kasih responnya dari Pak Takdir dari Arsyad. Pak Takdir Arsyad Al Ihsan Goa. Masya Allah. Al Ihsan Goa nih di mana Pak? Masya Allah nih. Saya baru buka nih. Sulawesi Selatan. Masya Allah. Barakallahu fikum Pak. Ya, kita lanjut ya rekan-rekan sekalian. Jadi penyelenggara pendidikan, yayasan atau kepala sekolah dia nggak boleh memberikan perjanjian kerja PKWT 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Ketika sudah habis batasnya 5 tahun, maka selesai perjanjian kerjanya. Jadi cuma punya dua konsekuensi. Pertama, dilanjutkan jadi PKWTT, diangkat jadi karyawan tetap, atau kedua, selesai perjanjian kerjanya. Ketika selesai perjanjian kerjanya, otomatis sudah selesai tuh guru. Sesuai dengan perjanjian kerja, misalnya terakhir tanggal 30 Agustus, ya besok di tanggal 1 September dia udah selesai. Ya kan? Nggak perlu kita konfirmasi, dia udah pasti otomatis batal. Perjanjian kerjanya udah selesai. Dia udah bukan guru di kita lagi. Tapi praktiknya, wah luar biasa rekan-rekan sekalian. Ini praktiknya luar biasa saya katakan. Saya, saya melihat sendiri dengan mata kepala saya, bahkan itu sekolahan, udah lama nih sekolahan. Ini gurunya sudah 20 tahun kali ngajar. Bahkan itu gurunya ngajar tahun 2000 apa 2001. Saya tuh masih SD kelas 1 itu. Gurunya ngajar tahun 2000. Anda bisa bayangkan tuh. Sampai sekarang, saya nggak tahu mungkin sekarang udah diangkat jadi karyawan tetap ya mungkin ya. Tapi saat saya masih di situ bukan karyawan tetap. Jadi kontrak terus tiap tahun perjanjian ditambah perjanjian itu. Ini ini yayasan sangat-sangat zolim, Pak. Kan kalau kita lihat background yayasan padahal tahu hukum backgroundnya. Yayasannya ya bukan personal ya. Kalau personal saya nggak tahu, tapi yayasannya itu harusnya tahu hukum gitu. Lalu kita lanjut di PKWT di sini. Kalau PKWT tidak ada batasan waktu berlaku sampai salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja. Jadi tadi kalau dia PHK, ingat ya istilah PHK ya. Jangan salah, jangan salah istilah nih nanti PHK disangka orang dipecat. Enggak, kita resign pun kita berhak mengatakan saya ini habis PHK kemarin. Wah, biar kita nggak salah paradigma nantinya. Lanjut kita tadi bahas jangka waktu, kita masuk ke masa percobaan. Nah, ini menarik lagi rekan-rekan sekalian. Subhanallah, saya sedih ya melihat praktek yang ada di lapangan. Para penyelenggara pendidikan ini nggak tertib aturan dan ini masih banyak Pak di Jabodetabek. Saya nggak bisa luar pulau lah ya atau luar provinsi lah. Di Jabodetabek deh. Praktek ini terjadi, Pak. Tidak boleh adanya masa percobaan dengan alasan apapun. Pasal 58 Undang-Undang 13 Nomor 2003, Junto Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Perpu seperti itu. Jadi nggak boleh sama sekali, Pak. Saya bingung ya, kenapa ini terjadi? Saya nggak tahu sebab awal itu kenapa gitu. Hal-hal seperti ini selalu dinormalisasi. Padahal di peraturannya tadi hal ini nggak lazim, ya kan? Tapi prakteknya jadi lazim sehingga orang-orang ketika melakukan perbuatan bukan perbuatan, ketika menjalankan pendidikan atau menjalankan sebuah sekolah, melakukan praktek-praktek ini yang dianggap lazim tadi. Padahal di aturan nggak lazim, ya kan? Catat nih. Di peraturan tidak lazim, pada prakteknya lazim bukan berarti boleh dijalankan. Saya bawa kasih contoh analogi misalnya. Kita jalan di jalan, jalannya cuma satu jalur. Tiba-tiba kita lihat ada orang di pinggir kiri itu pada jalan karena mungkin menurut dia saya kan rumahnya di situ tuh, ya enggak. Atau saya pengen ke sini, saya pengen ke sana, saya pengen ke situ. Ah, saya pengen ke warung tuh, ya kan, pengen beli sesuatu. Jadi biar cepat motong jalan misalnya. Apakah ini dibenarkan? Nggak boleh ini. Apa konsekuensinya? Nanti dia bisa kecelakaan tuh orang, ya kan. Yang kedua, nanti tuh orang merugikan kita. Kita kan rugi ya. Kita lagi jalan tiba-tiba di kiri ada orang mau bawahnya kita pengen tabrak aja nih kalau kita mau motor. Itu kan merugikan kita sebagai warga negara. Hak konstitusi kita dirugikan sama mereka-mereka ini kan. Tapi ini dianggap normal, dinormalisasikan sama kita. Saya nggak menormalisasikan itu ya. Nggak tahu kalau teman-teman mungkin ada juga yang seperti itu. Semoga aja nggak ada di sini. Semoga semuanya tertib aturan lalu lintas sehingga hal yang tadi saya contohkan nggak ada. Nah, itu kan tadi prakteknya di lapangan itu dilazimkan sama masyarakat. Tapi aturannya boleh apa nggak? Nggak lazim. Di aturan nggak lazim dan nggak boleh. Dan nggak boleh sama sekali dilakukan seperti itu. Dan nggak boleh lagi dilakukan adalah Anda mentang-mentang badannya gede ya kan, langsung bikin video konten, taruh di YouTube, ngelarang-larang kayak gitu. Nah, itu juga nggak boleh tuh. Ah, bukan Anda yang melakukan seperti itu. Itu aparat penegak hukum. Anda kan bukan aparat penegak hukum. Anda boleh menghimbau, tapi nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang eh, kekerasan atau tindakan-tindakan apa namanya provokasi. Nah, itu nanti bisa kena hukuman tersendiri. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak boleh contoh. Itu juga hal yang keliru. Jadi kita ingin meluruskan satu hal yang lurus atau membenarkan satu hal yang benar, jangan menggunakan hal yang salah, tapi harus menggunakan hal yang benar juga gitu. Kira-kira seperti itu ya rekan-rekan sekalian jelas ya. Kira-kira paham ya apa yang saya apa namanya yang saya contohkan tadi. Jadi nggak boleh sama sekali ya. Konsekuensinya cuma dua. Ketika sudah lebih dari 5 tahun, dia diangkat jadi karyawan tetap, atau dia diselesaikan hubungan kerjanya. Kalau di PKWT, nah ini ada pertanyaan. Terus boleh nggak kita kasih masa percobaan? Boleh, boleh banget. Tapi ingat, perjanjian kerjanya bukan PKWT, Pak. Perjanjian kerjanya PKWTT, karyawan tetap. Kenapa seperti itu? Tadi boleh diberikan masa percobaan dengan masa waktu 3 bulan. Untuk melihat nih, ini orang kan pengen kita angkat jadi karyawan tetap. Karena hak dan kewajiban antara PKWT dan PKWTT berbeda, Pak. Sehingga kita yang akan memberikan hak PKWT atau kita akan memberikan hak PKWTT, kita akan berikan dulu nih masa percobaan untuk yang PKWTT. Karena kita akan kasih hak-hak yang bagus nantinya kan kepada mereka. Karena hak itu melekat kepada dia tuh ketika sudah ada perjanjian kerjanya. Sebaliknya beda sama PKWT. Kalau PKWT nggak ada masa percobaan karena ketika sudah selesai kontraknya, selesai hubungan kerja kita. Misalnya sudah dikasih perjanjian kerja 1 tahun, kita nggak mau lanjut misalnya di PKWT. Kita sebagai penyelenggara pendidikan nggak mau lanjut. Ya udah selesai karena kita lihat ah ini kerjanya kayak kurang bagus deh. Kayak ini guru eh, ketika menjelasin ke anak-anak, anak-anak nggak pernah ngerti gitu. Bahkan nilainya turun semua tuh anak-anak. Nah, nah yang kayak gini atau misalnya dia jadi guru bahasa Inggris, ada tuh di satu sekolah tuh dia sebagai guru bahasa Inggris dengan PD-nya diupload tuh di konten jadi konten sekolah. Dia salah ngucap gitu. Ini terjadi Pak seperti ini. Jadi jangan sampai kita milih guru juga benar juga. Kita lihat juga nih, jangan asal orang taruh jadi guru kepala sekolah termasuk ya. Jangan asal pilih-pilih guru aja, ya kan? Harus dia cari guru yang benar gitu, sesuai dengan kemampuannya. Nah, tadi kita lanjut ya. Ini selingan aja ya. Saya suka memberikan satu selingan-selingan gitu. Jadi kalau PKWT tadi dia masa kontraknya akan selesai tuh kalau kita udah kasih perjanjian kerja setahun. Tapi kalau PKWTT enggak. Makanya dibolehkan masa percobaan. Kita kasih nih masa percobaan 3 bulan misalnya. Di undang-undang itu 3 bulan nggak boleh lebih ya. Jangan nanti ASN bikin aturan sendiri nih. Mentang-mentang boleh masa percobaan, ya udah masa percobaan 1 tahun, 2 tahun. Ada nggak terjadi, Pak? Saya melihat sendiri. Bahkan kalau kita lihat mantan wamen kita nih, wamen ketenaga kerjaan kita yang kemarin habis OTT ya, saya sangat menyayangkan ya, dia akhirnya kena OTT, walaupun dia bilang dia nggak kena OTT ya.
Itu nanti kita tunggu aja peradilannya kira-kira di pengadilan seperti apa tuh. Apakah dia terbukti atau nggak terbukti. Tapi yang saya sayangkan dia tertangkap KPK. Padahal secara kinerja kita patut apresiasi wamen kita tuh. Dia turun Pak, negara hadir Pak. Yang jadi problem di Indonesia salah satunya adalah negara nggak pernah hadir Pak dengan permasalahan-permasalahan yang carut marut dalam ketenaga kerjaan. Salah satunya adalah apa? Penahanan ijazah yang tidak boleh dalam aturan. Itu terjadi di mana-mana, di semua sektor. Mau industri kayak pendidikan kayak ada nggak di sekolah yang nahan ijazah? Ada Pak. Mungkin kalau sekolah-sekolah kita nggak ada ya, alhamdulillah. Tapi sekolah-sekolah lain ada yang nahan ijazah. Boleh nggak? Nggak boleh Pak dalam prakteknya terjadi. Saya sangat sayangkan, dia tertangkap. Padahal di situ negara hadir. Karena dia selalu bilang ya, saya ini negara, saya ini utusan Pak Presiden Prabowo. Wah, gitu. Qadarullah dia ditangkap. Ya semoga kalau memang dia melakukan kejahatan itu ya, semoga Allah berikan balasan setimpal ya. Kira-kira seperti itu. Jadi PKWTT boleh memberikan masa percobaan. Karena tadi, dalam waktu 3 bulan tadi, dia diberikan masa percobaan. Dia nanti akan dikasih gaji tuh, misalnya kalau dia digaji udah jadi karyawan tetap gajinya 5 juta misal ya gaji 5 juta masa percobaan kita kasih gaji hanya 3 juta boleh nggak itu diperbolehkan tapi jangan di bawah UMP juga nah itu nanti melanggar satu aturan lagi tuh kayak gitu nanti ada pertanyaan Pak saya nih PKWT Pak Mas kita PKWT tapi kita dikasih masa percobaan gimana nih Pak kira-kira solusinya apa ini akan batal demi hukum. Kenapa akan batal demi hukum? Karena tadi peraturannya tidak membolehkan. Kalau seandainya guru-guru di sini ada guru-guru, mungkin rekan-rekan guru di sini, ketika dia apa namanya perjanjian kerjanya dikasih masa percobaan, misalnya dia udah kerja 8 bulan, masa percobaan 3 bulan, lalu diberikan perjanjian kerja 5 bulan sudah berjalan. Dalam dalam PKWT masa percobaan itu dia kan 3 bulan. Nah, saat dia sudah 8 bulan bekerja, dia baru sadar nih, kira-kira apa yang harus dilakukan? Dia boleh mengatakan kepada penyelenggara pendidikannya untuk menuntut hak dia tadi di masa percobaan. Karena masa percobaan ini batal demi hukum. Selesai. Jadi secara syarat hukum ini akan tertolak seperti itu. Dan secara aturan ini nggak akan berlaku. Yang berlaku adalah dia sudah bekerja selama 8 bulan. Karena dia tadi bekerja masa percobaan, gajinya kan kadang-kadang nggak sesuai ya sama perjanjian kerjanya. Nah ini dia harus berhak tuh mendapatkan haknya tuh. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan sekalian. Lalu kita masuk pembahasan selanjutnya. Ini pembahasan upah. Ini menarik lagi ya kan. Saya subhanallah ya. Saya setelah selesai menyelesaikan kuliah S1 ilmu hukum, saya melihat dunia pendidikan kita ini luar biasa, Pak. Luar biasa subhanallah. Kacau balau ini memang. Dari upah, dari masa percobaan, dari perjanjian kerja, itu semua banyak sekali melanggar. Salah satunya upah. Saya teriris hati saya melihat guru-guru ini diupah cuma 1.500.000 atau 1.800.000. Bahkan dia harus nginep, ada musrif ya. Terus saya lihat sendiri gaji 1.800.000. Saya nggak tahu apakah sekarang naik ya, semoga ya sekarang sudah naik. Sehingga hak-hak guru itu ditunaikan oleh penyelenggara pendidikan. Dalam PKWT, upah itu tidak boleh dibayarkan di bawah UMP. Nah, ini saya mau kasih tahu juga nih satu fakta nih, biar teman-teman nggak keliru. Istilah UMR itu udah nggak ada di Indonesia. Di sekarang ini udah nggak ada istilah namanya UMR. Upah minimum regional itu udah nggak ada tuh. Sekarang sudah diganti, ada UMP atau UMK. Nah, ini penjelasannya di sini ya. Teman-teman bisa lihat di tabel. Tidak boleh dibayarkan di bawah UMP, upah minimum provinsi apabila sudah ada UMP atau apabila sudah ada upah minimum kabupaten atau kota yang disebut UMK, tidak boleh membayarkan upah dengan UMP. Ini ada di PP nomor 36. Nanti rekan-rekan sekalian bisa baca ya. Buka undang bukan undang, buka peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Itu nanti juga ada tuh ketentuan upah tuh seperti apa tuh hitung-hitungannya. Saya jelaskan sedikit ya. Kalau sudah ada UMP, nah kita harus pahami dulu UMP adalah upah minimum provinsi. Kalau UMK, upah minimum kota atau kabupaten. Nah, dua upah ini ditentukan oleh gubernur, kalau UMP gubernur, kalau UMK ditentukan oleh wali kota atau bupati. Ketika di satu daerah sudah ada UMP, yang jadi patokannya adalah UMP. Nah, dalam satu daerah itu ternyata di dalam kan provinsi ya. Ternyata kan terpecah-pecah nih ada berapa kota ya satu provinsi. Dalam satu kota tertentu tersebut, di dalam satu provinsi itu, ternyata
sudah ada ketentuan UMK-nya. Nah, UMP ini nggak akan berlaku. Yang berlaku adalah UMK atau upah minimum kabupaten atau kota. Nah, ini yang harus ditekankan rekan-rekan sekalian. Ketika sekolahnya sudah mulai maju, sudah penghasilan tadi rekening yayasan udah 10 miliar, jangan gaji guru 4 juta. Nggak boleh, Pak. Kalau di Bekasi nggak boleh itu, karena UMK Bekasi itu udah 5,8 atau 5,7. Sekitar segitulah ya. Tapi kalau seandainya nggak ada aturan UMK, dia boleh pakai UMP. Gitu. Nah, terjadi di lapangan, gaji gurunya di bawah UMP. Nah, ini kan melanggar hak dan ketentuan, Pak. Seperti itu. Ini nggak boleh sama sekali ya. Adapun kalau PKWTT hampir sama dengan PKWT soal upah. Ketentuannya hampir sama. Lalu kita masuk ke PHK, pemutusan hubungan kerja. Di sini PKWTT tadi kita udah jelaskan sebenarnya nih tadi di awal. Sebelumnya kita sudah jelaskan nih. Jadi otomatis dia akan selesai hubungan kerjanya. Lalu kalau PKWTT ya dia harus mengundurkan surat dulu, mengajukan surat PKWTT. Di sini kalau PKWTT berakhir jika pekerja mengundurkan diri, pensiun, meninggal, atau terkena PHK sesuai ketentuan undang-undang. Catat ya, sesuai ketentuan undang-undang. Jadi bukan menurut saya nih, atau menurut kepala penyelenggara pendidikan atau kepala sekolah, enggak. Tapi menurut undang-undang. Hak atas PHK nanti kalau PKWTT ada hak kompensasi ya berdasarkan PP 35 2021. Adapun kalau PKWTT disebutnya pesangon. Kita lanjut slide selanjutnya nih. Moderator kita sampai jam berapa nih? Saya kalau nggak dibatasin takutnya keasikan ini rekan-rekan jadi boring ya kan. Saya keasikan bicara nanti. Mohon maaf ya rekan-rekan sekalian. Berapa slide lagi? Ya, ini kita masuk slide berapa sih nih? 13 ya. Kita satu 2 3 3 slide lagi ya rekan-rekan sekalian ya. Saya izin minum dulu ya rekan-rekan. Waduh, nih biar rekan-rekan kalau ingin minum minuman kesehatan itu diizinkan juga. Jadi biar kita sama-sama fresh ya. Sesuai arahan. Ada yang itu tuh. Tidak Pak, lanjut pembahasan. Oke, baik. Tidak apa-apa. Makasih responnya dari Bapak Muhammad Zainul Arifin. Kita boleh mau minum kopi, boleh minum kopi dulu. Nah, dalam perjanjian PKWT dan PKWTT ya, dalam perjanjiannya ketika tertulis, minimal dia harus memuat syarat-syaratnya. Di undang-undang ini ditentukan di dalam peraturan perundangan. Jadi yayasan penyelenggara pendidikan atau kepala sekolah itu bisa mengingatkan nih ketika penyelenggara pendidikan misalnya kurang atau abai. Kalau PKWT ya paling sedikit harus memuat nama, alamat perusahaan dan jenis usaha. Nah, ini nanti rekan-rekan sekalian bisa baca ya. Kalau PKWT itu dia harus ada jangka waktu berlakunya nih di poin nomor 7. Kalau rekan-rekan sekalian bisa lihat di poin nomor 7, kalau PKWTT mulai dari jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Kalau di poin 8, mohon maaf saya keliru, mohon maaf. Di poin nomor 6 maksud saya. Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau syarat kerja yang diatur dalam peraturan perundangan atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan kalau PKWTT, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan buruh. Jadi dia punya hak dan kewajibannya berbeda antara PKWT dan PKWTT seperti itu. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya tadi penghasilan, gaji, bukan menurut saya atau menurut kepala sekolah atau penyelenggara pendidikan yayasan, bukan, tapi peraturan perundang-undangan. Gitu. Nah, ini bisa dibaca ya. Nanti rekan-rekan kalau ingin buat perjanjian kerja, minimal harus ini nih, ditentukan nih. Ada 9 poin harus dimasukkan dalam perjanjian kerja ini. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini pembahasan dalam poin kedua, penalti dalam perjanjian kerja yayasan dan guru. Dalam praktek hubungan kerja antara guru dan yayasan, perjanjian kerja seringkali menjadi instrumen utama untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak. Salah satu bentuk perjanjian yang digunakan adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Klausul penalti dalam PKWT pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi siapa? Bagi pemberi kerja dari resiko kerugian akibat berakhirnya kontrak secara sepihak oleh pekerja sebelum waktunya. Jadi pemerintah ini berada di tengah-tengah, Pak.
dia memberikan hak dan kewajiban kepada guru yang harus ditunaikan sama yayasan, dan sebaliknya yayasan penyelenggara pendidikan mendapatkan haknya, efek dari guru-guru tadi yang kurang amanah misalnya, ya kan? Jadi guru-guru nih, rekan-rekan guru juga jangan mentang-mentang ada hak-hak yang dilindungi undang-undang semau-maunya juga, nggak boleh juga kayak gitu. Jadi ada klausul penalti diperbolehkan, tapi ingat ada ketentuannya. Yayasan dan kepala sekolah ini jangan sembarangan juga bikin penalti, jangan suka-suka kita. Penalti itu dibikin sesuai peraturan perundang-undangan, Pak. Gitu. Nah, kita lanjut ya, kita baca di pasal 62. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yaitu klausulnya, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Maaf. Jadi, penalti yang diberikan kepada PKWT itu bukan kemauan kita sebagai pemberi kerja, enggak. Kita bikin klausul. Kalau Anda mengundurkan diri, Anda ganti rugi 5 bulan kerja 10 juta misalnya. Waduh, luar biasa. Karena gaji 2 juta kan, jadi 10 juta. Atau ada lagi nih, klausul lagi nih. Kalau Anda berhenti sebelum berakhirnya perjanjian kerja, Anda dikenakan sanksi atau denda 50 juta. Ini luar biasa, Pak. Dasar hukumnya apa, men? Asal nentuin 50 juta, 100 juta. Ini kan luar biasa nih saya bilang. Gajinya aja cuma berapa juta. Tapi dendanya luar biasa. Ini kan melanggar ketentuan, Pak. Ya kan? Ini yang harus kita renungi bersama lah. Kita pakai hati nurani sebagai kepala sekolah, sebagai penyelenggara pendidikan. Kita kan punya hati nurani nih, Pak. Kira-kira gimana gitu? Hati nurani kita dibawa kemana? Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat penjelasannya, dia akan kena penalti sesuai dengan masa kontrak sebelum dia berakhir kerja. Misalnya, dia mengundurkan diri, perjanjian kerjanya 1 tahun. Ternyata dia mengundurkan diri di bulan ke-6. Dia masih ada sisa 6 bulan. Nah, inilah denda penalti yang harus dibayarkan. Adapun misalnya dia 12 bulan, 1 tahun. Dia kerja sudah 11 bulan karena dia dapat pekerjaan baru yang lebih baik. Akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, dia kena penalti 1 bulan. Mengapa nggak boleh diberikan ketentuan sesuai kemauan penyelenggara pendidikan? Karena nanti tidak ada kepastian hukum, Pak. Fungsi Undang-Undang Guru dan Dosen atau Undang-Undang Ketenagakerjaan kan tadi kita bahas di prolog. Untuk memberikan perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum. Nah, seperti itu. Sehingga penyelenggara pendidikan ini nggak asal-asal aja ditetapkan, kayak tadi saya katakan. Ada yang 50 juta sanksinya. Saya punya teman, itu dia disanksi sekitar 12 juta. Itu kalau dia nggak bayar, ijazahnya ditahan. Itu saya punya teman akhirnya takut. Rekan-rekan sekalian perlu ketahui bersama bahwa penyelenggara pendidikan nggak boleh nahan apapun dalam bentuk apapun. Misal di ijazah ditahan, tidak boleh. Dalam hukum perdata itu nggak boleh sama sekali. Memang ada asas bebas berkontrak, tapi tetap harus harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai tadi, ya kan? Karena dia dapat penalti, terus dia nggak mau bayar, ijazahnya sama kita, ya udah kita tahan nih ijazahnya, nggak kita kasih. Wah, luar biasa, ini nanti bisa digugat, Pak. Gugatnya bisa perdata, itu bisa imaterial, bisa material tuh. Wah, luar biasa itu nanti. Material kerugian yang dia ini kan, kalau imaterial itu kerugian yang tanpa batas, Pak. Misalnya dia sakit hati, ini kan kagak bisa dihitung Pak imaterial itu. Suka-suka dia nanti dia bisa gugat Bapak 100 juta. Luar biasa itu. Bisa nggak dikabulkan sama hakim? Bisa kalau dia bisa membuktikan. Sesuai nanti pengacaranya seperti apa tuh tugasnya tuh. Kayak gitu. Kira-kira jelas ya tentang penalti ya rekan-rekan sekalian. Jadi nggak boleh sembarangan. Dan para penyelenggara pendidikan juga nggak boleh asal-asal aja tuh. Main asal tahan ijazah, dokumen. Nggak boleh sama sekali Pak. Nggak boleh. Menahan ijazah tuh nggak boleh. Apalagi ini sifatnya piutang, hutang piutang. Hutang piutang itu nggak bisa dikenakan pidana lagi. Dia sifatnya perdata. Kalau Bapak mau menggugat, bisa. Solusinya apa? Misalnya ada guru, dia mengundurkan diri tapi dia nggak bayar penalti. Apa solusinya? Pertama, nanti dia di akhirat kenapa? Tanggung jawab kan nanti di akhirat. Yang kedua, dia bisa gugat, Pak. Nah, gugatan ini nanti bisa diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili kita. Nanti kita bisa gugat. Gugatannya juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Paling nanti kita bisa cantumkan dia harus bayar kerugian kita seperti itu karena kita mencari guru sulit misalnya kayak gitulah. Itu nanti pengacaranya tuh yang pinter-pinter pengacara itu untuk minta kerugian.
Kira-kira jelas ya poin tentang penalti dalam perjanjian kerja guru dan dosen. Kita lanjut tentang kompensasi dalam guru. Benarkah guru kontrak berhak mendapatkan kompensasi? Nah, ini tadi. Kalau kita baca tadi di tabel yang PKWT dan PKWTT, itu ada tuh haknya tuh kompensasi. Guru kontrak berhak mendapatkan kompensasi jika ia dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Hak ini diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pertama, di Pasal 15 ayat 1, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Yang kedua, pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Yang ketiga, uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Nah, di pasal 3 ini, di ayat 3 ini, walaupun dia kerja cuma 1 bulan atau 2 bulan, 5 bulan gitu, dia tetap berhak, Pak. Jadi guru dapat kompensasi kalau dia mengundurkan diri sebelum berakhirnya perjanjian kerja. Penyelenggara pendidikan juga dapat penalti. Nah, jadi ada win-win solution tuh, saling mendapatkan hak sama-sama, ya kan? Itu. Tapi kalau misalnya kontraknya sudah selesai 1 tahun, dia harus bayarkan kompensasinya tuh 1 gaji, 1 bulan gaji nominalnya. Pak, ini gurunya dikontrak 5 tahun. Eh, gurunya dikasih pertama setahun, lalu dikontrak tambah setahun, 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 sampai 5 tahun. Berarti sudah 5 kali tanda perjanjian kerja, 5 kali tanda tangan. Apakah kompensasinya 5 kali atau 1 kali? Kompensasinya 5 kali, Pak. Karena dalam pasal, ketika sudah berakhir hubungan kerja, bukan berakhir setelah dia udah nggak bekerja sama sekali. Perjanjian kerjanya acuannya, bukan dia selesai kerjanya gitu. Jadi ketika dia udah 1 tahun dikasih kompensasi, nambah lagi nih kontrak setahun dikasih lagi, nambah lagi dikasih lagi, dan ini hampir, saya nggak bisa katakan 100%, minimal 99,9999% kali ya. Nggak ada yang dilakukan nih sama penyelenggara pendidikan, nggak ada yang bayar ini hal-hal seperti ini. Padahal di ketentuannya ada, di peraturan perundang-undangannya ada. Wajib gak bayar? Wajib, Pak. Ya kan, guru gimana nih? Ya karena guru tadi dia nggak punya kekuatan, nggak bisa gugat, nggak punya uang pengen gugat, orang gajinya aja masih di bawah UMP misalnya, atau gajinya UMK, ya UMK 5 juta, anaknya 5, pusing Pak, punya kepala dia. Bagaimana pengen gugat sewa pengacara aja udah mahal, ya kan? Jadi hal-hal seperti ini akhirnya nggak ada tuh, nggak dijalankan sama penyelenggara pendidikan. Negara ini nggak hadir, negara hanya memberikan regulasi, membuat regulasi, tapi negara nggak melakukan pengawasan, sehingga prakteknya semua melanggar, Pak. Menjadi normalisasi. Seperti yang tadi kita jelaskan di awal tuh. Hal-hal yang lazim di peraturan menjadi tidak lazim. Sebaliknya, hal-hal yang tidak lazim di peraturan jadi lazim. Nah, ini kan hal-hal yang tidak lazim di peraturan. Tapi pada prakteknya jadi lazim kayak gitu. Prakteknya nggak ada yang bayar, Pak. Saya nggak tahu. Di sini ada yayasan. Coba tanya, yayasannya bayar nggak? Kalau yayasannya bayar kompensasi, Masya Allah. Semoga Allah berkahi tuh yayasannya. Wallahi. Allah berkahi, Pak. Anda lihat deh sekolah-sekolah yang maju. Misalnya Al-Azhar atau sekolah penabur. Itu gaji gurunya benar-benar Pak sesuai peraturan perundang-undangan kadang. Ya kan, hak-haknya diberikan tuh guru-guru, ya kan. Akhirnya apa? Sekolahnya maju Pak. Makin kaya kan dia sekolahnya. Karena kan sekolahnya makin mahal tuh. Pemasukannya kalau kita bicara keuangan ya. Kebetulan saya dulu di sekolah tuh bagian keuangan, jadi saya suka ngitung-ngitung tuh. Nah, kayak gitu. Lanjut di poin 4-nya di pasal di ayat 4, apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan. Nah, ini tadi sebelum kita sudah kita jelasin ternyata ada ya di pasal ini seperti itu. Jadi tadi tuh yayasan, poinnya adalah coba deh renungkan penyelenggara pendidikan. Nah, kepala sekolah punya fungsi di sini, punya peran nih. Perannya apa? Apa namanya? Eh, ini kan haknya guru gitu. Kalau apa namanya kalau itu? Mengajukan haknya guru tuh. Agar apa tadi? Agar selaras tuh peraturan-peraturan yang ada oleh pemerintah dijalankan. Sehingga sekolahnya Masya Allah nih diberkahi Pak. Seperti itu. Kira-kira itu pembahasan tentang kompensasi yang sering diabaikan oleh penyelenggara pendidikan. Bahkan kepala sekolahnya pun abai.
Saya nggak tahu ya, apakah ini nggak tahu sama sekali, atau memang tahu tapi nggak mau tahu, atau memang tahu tapi nggak mau menjalankan, atau atau yang lainnya gitu. Karena ini seperti PSM, Pak. Terstruktur, sistematis, dan masif. Saya kalau pakai istilah Mahkamah Konstitusi itu di pengadilan Mahkamah Konstitusi, kalau ada perselisihan hasil pemilihan umum, itu ada istilahnya namanya TSM. Itu disebutnya kecurangan TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, prakteknya tentang ini, kompensasi, ini seakan-akan kayak TSM, Pak. Hampir semuanya sama ini. Makanya saya nggak ngerti apa karena tadi dia mencontoh, wah ini guru sekolah tersebut ada tokoh masyarakatnya misalnya. Kita lihat tokoh masyarakatnya dipandang paham satu ilmu agama misalnya. Ternyata sama tuh dia nggak bayar kompensasi. Ya elah. Kita jangan ikutin Pak yang salah-salah. Tadi analogi yang saya bawa tuh soal tadi tuh soal orang melanggar lalu lintas ya kan. Itu analogi udah jelas sekali tuh menurut saya. Nggak bisa dibantah lagi. Bahkan ada satu sekolah besar di Jakarta itu saya punya teman ya nikah. Dia cuti Pak, dipotong gaji Pak. Subhanallah, luar biasa. Itu sekolah luar biasa tuh. Padahal itu sekolah yang punya tokoh masyarakat. Kalau kalau kita tahu nih namanya, kita bisa kaget-kaget Pak. Kok begitu sih gitu. Wah luar biasa tuh berarti yayasannya. Nah itu Pak. Kita jangan sampai seperti itu Pak. Nah fungsinya kita melakukan webinar ini, fungsinya Yayasan Edukasi Insan Mulia akhirnya mensosialisasikan hal-hal seperti ini adalah agar apa? Memberikan satu edukasi, Pak, kepada rekan-rekan sekalian, kepada penyelenggara pendidikan, kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada rekan-rekan sejawat, agar apa? Mengetahui mana sih hak-hak dan kewajiban guru dan dosen, itu. Agar kita nggak zolim, Pak. Mungkin Bapak sekarang penyelenggara pendidikan nggak apa-apa deh, nggak kena hukuman di dunia misalnya, nggak kepantau sama negara. Tapi ingat Pak, Bapak kan zolim, Pak. Nanti di akhirat kan kena, Pak. Luar biasa kan? Pengadilan dunia Anda nggak kena, tapi jangan sangka. Pengadilan akhirat Anda kena nanti, Pak. Tanggung jawab Anda. Hati-hati, zolim, Pak, sama orang. Orang kalau zolim kan pahalanya bisa diambil, Pak. Habis Anda punya pahala nanti mau memang. Makanya jangan zolim, Pak. Saya nggak bicara soal itu ya, itu bukan kewenangan saya, bukan keilmuan saya itu soal apa syariat ya. Saya nggak terlalu, bukan bidang saya, jadi saya nggak terlalu banyak membahas itu. Sedikit aja selingan. Nanti rekan-rekan yayasan kan mungkin bisa ikut kajian, bisa mungkin sebagian juga sudah pada mengaji, alhamdulillah seperti itu. Nanti ada pembahasan sama ustadz-ustadz ya, atau sama guru agama seperti itu. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan. Sudah slide-nya kita sudah selesai di pembahasan ya. Mungkin ini yang bisa saya bahas, apa namanya, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari keilmuan saya yang sangat minim. Kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya kembalikan ke moderator Bapak Muhammad Hendra. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Gali Pradipta SH atas ilmu yang telah disampaikan, paparan yang cukup sangat menarik perihal apa sih hak dan kewajiban yang ada di PKWT dan PKWTT. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau ini menjadi tambahan ilmu untuk kita. Nanti kita bisa bergaining kembali kepada penyelenggara lembaga pendidikan dalam kaitannya kita akad kerja dengan mereka. Sehingga hal-hal yang seharusnya hak didapatkan oleh guru itu bisa diturunkan oleh penyelenggara pendidikan. Kita lanjut masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya kepada narasumber, kami persilakan untuk eh, raise your hand, angkat tangan terlebih dahulu, nanti kami sebut namanya. Silakan. Oke, sudah ada nih Pak. Kita panggil yang pertama Bapak Muhammad Zainul Arifin. Silakan Pak, dihidupkan kameranya dan silakan bertanya. Monggo Pak. Ya, sebelumnya minta maaf belum bisa mengikuti kamera ya, karena belum memungkinkan ya, kondisinya. Jadi saya Baik Pak, baik. Hmm.
Silakan Pak, Oke, pertanyaannya Pak. Bisa diajukan. ya, ya. Eh, Pertanyaan yang Indah sampaikan tadi disampaikan kepada pemateri bahwasannya eh, pekerja PKWTT itu suatu seorang guru itu paling tidak yayasan bisa memberikan upah atau gaji tidak boleh di bawah UMP atau UMK. Bagaimana kalau kondisi yayasan itu eh, SPP ini bisa tergolong belum tinggi, kemudian jumlah siswanya juga belum banyak. Nah, apakah itu tetap harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, entah dengan usaha yayasan dalam bentuk membuka peluang-peluang usaha mereka untuk memenuhi eh, ketentuan gaji berdasarkan perundang-undangan, ataukah dalam hal ini ada semacam apa ya, rukhsah atau apa itu, gimana itu, apakah diperbolehkan? Ya, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Mungkin langsung bisa ditanggapi, Pak Gali. Silakan. Ya. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Zainul Arifin. Sebelumnya Pak Zainul Muhammad Arif, Muhammad Zainul, Pak Muhammad Zainul Arifin ini dari mana nih Pak? Lembaganya apa nih Pak? Yayasan kah atau kepala sekolah atau guru atau apa nih Pak? Eh, dulu dulu pernah jadi kepala sekolah dan waktu di Jakarta, berdiri juga, kemudian sekarang ke Tuban eh, sebagai guru dan insya Allah divisi pendidikan di Tuban, Jawa Timur. Baik, Masya Allah, dari Tuban, Jawa Timur ya Pak ya. Masya Allah, semoga Allah berikan kemudahan. Ya, terkait tentang apakah boleh kita memberikan gaji di bawah UMP, kita tadi sudah sampaikan ya peraturan perundangan nggak boleh. Namun bagaimana ketika misal sekolahnya masih belum bisa melakukan pembayaran sesuai dengan UMP misalnya. Karena tadi faktornya adalah SPP-nya masih kecil atau muridnya masih sedikit, atau juga pengeluaran beban kerjanya banyak, beban biaya operasionalnya besar sehingga eh, yayasan berpikir kemana-mana ini untuk muter kepala untuk apa membayarkan gaji-gaji guru seperti itu. Nah, kira-kira diperbolehkan nggak sih atau ada rukhsah nggak kalau bahasa bahasa ininya ada rukhsah nggak sih? Nah, secara aturan kalau kita kembali ke aturan peraturan perundang-undangan, boleh dia dilakukan pembayaran di bawah UMP asalkan penghasilan atau keuangan sekolah masih di bawah 500 juta. 500 juta ini patokannya apa? UMKM, ya kan? Kalau sekolah ini keuangannya masih setara UMKM, itu diperbolehkan, Pak. Tapi juga tetap harus layak ya. Misalnya kalau kita lihat nih guru-guru juga harus pahami juga. Misalnya sekolahnya masih muridnya 50 orang, SPP-nya 300.000, gurunya ada 20 orang. Ya kan nggak pastikan dibagi-bagi ya. Nah hal kayak gini kan kalau kita lihat keuangannya belum sampai 500 juta. Tapi kalau kita lihat misalnya dia ada 50 orang SP 300.000, tapi yayasannya bangun gedung terus nih. Nah ini yang kayak gini kan nggak boleh, bangun gedung aja kan sudah banyak tuh. Karena terjadi Pak, saya melihat langsung juga dan saya mengalami. Sekolahnya sudah besar, dapat bantuan yayasannya, entah bantuannya dari siapa saya nggak bisa sebutkan. Bangun gedung terus Pak. Tapi gaji gurunya di bawah UMP. Nah, ini kan nggak boleh melanggar peraturan perundang-undangan seperti itu. Tapi kalau seandainya dia penghasilan sekolahnya itu memang masih masih kecil dan memang belum memungkinkan untuk melakukan membayar UMP tadi, secara ketentuan itu diperbolehkan dengan tadi dia laporan keuangannya harus di bawah 500 juta karena dia masih disebut UMKM nantinya. Dan itu diperbolehkan. Dan harus layak juga tapinya Pak, nggak sembarangan juga, nggak asal juga gitu. Minimal ya dihitung-hitung lah. Misalnya dia satu bulan itu ada 24 hari kerja misalnya. Karena Sabtu Ahad kita hitung libur kan. Dan dihitung tuh dalam satu hari berapa kali kerja, berapa jam. Misalnya 8 jam, nanti dihitung 8 jam dikali 40 dalam satu minggu, nanti satu jamnya itu berapa ribu rupiah misalnya kayak gitu. Nah itu bisa kita pakai itu formulasi seperti itu.
Tapi ketika nanti yayasannya nggak boleh, di atas laporan keuangan di atas 500 juta, entah SPP, entah. Jadi ini keliru juga nih. Mindset yang keliru dari yayasan adalah ketika mengatakan untuk menggaji guru kita cuma ngambil dari operasional sekolah dari SPP. Wah, jangan gitu dong. Uang masuk Anda nggak hitung. Itu kan bisa masuk. Jangan ente pakai istilah keuangan. Dalam hak dan kewajiban ini nggak ada istilah dalam laporan keuangan biar balance ya kan. Cuma diambil satu pintu. Kalau pintu itu nggak cukup, ya udah selesai. Dicukup-cukupin. Padahal di pintu lain, masya Allah nih uangnya terus. Ini nggak digunakan. Nah, yang kayak gini-gini nggak boleh. Jadi yayasan juga harus jujur. Ya kan, laporan keuangan kan nggak bisa bohong tuh nantinya. Karena kalau misalnya laporan keuangan di bawah 500 juta, pas orang datang ke sekolahnya, wih gedungnya udah besar Pak. Bagus ya kan, fasilitasnya Masya Allah. Nah, ini nanti bisa digugat Pak. Kalau gurunya punya kemampuan, dia bisa gugat Pak. Yayasannya bisa digugat nanti. Yang tadi saya katakan, ketika yayasan kalau digugat, itu punya dua Pak gugatannya. Kita guru ini punya hak, ada material, ada hak imaterial. Material itu kerugian dia saat itu. Kerugian di lapangannya apa gitu. Nah, itu material tuh. Jadi nominal berapa tuh, kan jelas ya. Kalau imaterial itu nggak jelas Pak. Itu suka-suka dia karena dia hati Pak yang main. Nah, nanti itu bisa dikabulkan sama pengadilan sesuai dengan alat bukti yang bisa dia buktikan di pengadilan di pengadilan perdata seperti itu. Nah, kira-kira sederhananya kayak gitu Pak. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Gali Pradipta atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya, disilakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, ada hal-hal yang mungkin masih kurang dipahami atau kurang jelas, silakan, masih ada waktu. Insya Allah beberapa waktu ke depan, narasumber kita masih siap, sigap untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Cukup Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ya, cukup. Baik, kalau cukup, saya akan kirim link atau presensi untuk kegiatan webinar pada hari ini. Silakan nanti mohon diisi, Bapak Ibu. Nanti sertifikatnya akan kami kirimkan di nomor WhatsApp pribadi masing-masing. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oke, ada pertanyaan ini Pak Galih dari kolom komentar chat. Jika yayasan punya HRD, apakah kepala sekolah juga bisa mengangkat guru? Nah, ini yang tadi disampaikan Pak, ini bid'ah pada lembaga pendidikan nih, bid'ah industrial yang masuk ke lembaga pendidikan nih Pak, yang marak terjadi nih. Silakan Pak, diluruskan saja apa itu fungsi HRD sebenarnya dan fungsi kepala sekolah. Monggo Pak Gali, silakan. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Menarik kalau kita ulas panjang tapi pembahasannya. Memang harus didetailkan nanti itu. Apa sih fungsi-fungsi HRD nanti gitu kan. Jika yayasan punya HRD, apakah kepala sekolah juga bisa mengangkat guru? Yang perlu kita pahami dalam struktur organisasi, tadi saya jelaskan, guru itu tingkat eh, paling tinggi dalam struktural di lingkungan sekolah. Adapun HRD dia di bawah yayasan. Nah, kalau kita bicara soal pertanyaan ini sebenarnya, apakah kepala sekolah punya wewenang? Kalau untuk wewenang, mengangkat guru itu yayasan. Karena guru nanti akan PKWT sama yayasan, bukan kepala sekolah. Tapi kepala sekolah apakah punya hak untuk memberikan saran dan memberikan hak veto, bukan hak veto ya, kalau hak veto itu bahasa untuk menginginkan presiden. Punya hak dia untuk memberikan masukan kepada yayasan bahwa dia nggak terima guru tersebut. Karena tadi
Dilihat secara kompetensi, gurunya nggak memenuhi kompetensi yang ada gitu. Berhak nggak kepala sekolah menolak? Berhak. Pakai dasar hukumnya apa, Mas? Tadi kita lihat di Undang-Undang Guru, hak dan kewajiban dosen. Guru punya hak apa? Nah, kepala sekolah kan salah satu guru. Dia punya hak apa? Tadi memberikan saran, ya kan? Jadi yayasan nggak boleh diktator nih. Jangan semena-menang, semena-mena dia penyelenggara pendidikan, dia punya hak yang powerful, dia diktator. Diterima-terima aja deh guru-guru yang misalnya nggak kompeten gitu. Nah ini juga nggak boleh yayasan. Karena yayasan ketika mengangkat guru harus sesuai saran dari kepala sekolah. Karena apa? Karena ketika kepala sekolah dan yayasan nggak selaras nih, nah ini pasti yayasannya bermasalah tuh. Pasti tuh di sekolah itu bermasalah tuh. Itu udah hukum sunatullah tuh. Ketika kepala sekolah misalnya nggak selaras sama yayasan, apalagi ketua yayasannya misalnya, nah itu pasti ada problem-problem baru. Nah, tapi kalau bicara punya hak mengangkat guru, dia nggak punya. Karena untuk mengangkat guru itu yayasan, karena dia perjanjian kerja sama yayasan. Itu bukan SDM ya. SDM itu termasuk di yayasan, dia disuruh sama yayasan, dia di bawah naungan yayasan. Tapi tetap yang berjanjian kerjasama itu harus berdasarkan yayasan, bukan SDM-nya. Gitu. Kadang ada SDM sok tahu nih, karena dia nggak tahu fungsi SDM itu apa sih. Mungkin tadi dia nggak baca Pak, apa sih SDM itu? Kan sekarang kan mudah ya Pak ya. Anda tuh bisa tinggal kalau Anda misalnya nggak mau baca detail, Anda tinggal buka ChatGPT, ketik aja nih apa sih tugas dan fungsi SDM, ya kan? Itu nanti keluar tuh dijelasin sama ChatGPT tuh. Kita bisa saring tuh Pak nanti di situ. Kalau Anda misalnya nggak mau baca kayak gitu. Nah, kalau sesuai dengan pertanyaan tadi, jika yayasan punya HRD, apakah kepala sekolah juga bisa mengangkat guru ya tadi? Tetap dia kewenangan dari yayasan. Adapun seandainya yayasan memberikan kewenangan itu ke SDM, itu bisa diperbolehkan. Tapi ingat, dalam struktur organisasinya, SDM-nya nggak bisa ngatur-ngatur, Pak. Nah, kepala sekolah harus berani, Pak. Ya kan? Katakan saya sebagai kepala sekolah punya struktur paling tinggi, Pak. Saya eh, sebagai jabatan yang melekat kepada saya ketika Anda yayasan memberikan saya SK tadi ya. Kita bahas soal SK tuh. SK tuh penting banget. Jadi jangan sampai SK tuh nggak ada tuh. SK tuh harus ada tuh. Ya kan? Karena dia melekat nanti sama jabatannya. Kewenangan SDM tuh cuman tadi sampai situ. Dia nggak bisa ngatur gurunya harus di sini. Jam kelas harus ngajar seperti ini. Nah, itu udah bukan kewenangan SDM. Ya kan? SDM itu cuma ngatur sesuai dengan tupoksinya dia aja nantinya. Semua kewenangan di lingkungan sekolah ketika sudah ada perjanjian kerja, itu kepala sekolah Pak yang punya hak. Ngatur guru, jam kerja pulang, jam kerja guru ini masuk ditaruh di sana, guru ini nanti lembur, guru ini nanti tugasnya begini dan begitu. Bukan SDM. SDM cuma sebagai tanda tangan aja karena dia amanat dari yayasan. Adapun yang tadi-tadi hal-hal seperti itu nanti guru dan nanti kepala sekolah yang memberikan tupoksi kerjanya guru tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, eh, terima kasih Pak Gali atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan dan bisa disampaikan, kemudian diisi daftar hadir kegiatan hari ini, presensi kegiatan webinar pada hari ini. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk kegiatan webinar pada hari ini dirasa cukup, jadi kita cukupkan. Cukup ya Bapak Ibu ya, cukup. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah ikuti beberapa rangkaian kegiatan pada webinar pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Gali Pradipta SH atas ilmunya dan paparannya menjadi pahala jariah buat beliau dan kita yang mendengarkan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu yang kita dapatkan juga semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita cukupkan untuk webinar pada hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.